Sahabatku, salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sahabat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333 Radio 1467 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara kesayangan kita, Radio Jakarta, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini akan kita simak bersama acara ngopi ngobrol perkara Islam bersama beliau Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafidhahullah Ta'ala, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan simak bersama tentang pembahasan syarah tafsir beberapa ayat-ayat Al-Quran. Sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun anda berada, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini juga kami persilahkan ya bagi sahabat muslim sekalian, bagi yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi seputar agama, silahkan ya untuk mengirimkan pertanyaannya pada kesempatan pagi hari ini di nomor 08529334 ya. Sahabat muslim bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor tersebut ya, di nomor 0852 93348887. Sahabat muslim, insya Allah nanti pertanyaan dari sahabat muslim sekalian akan kami sampaikan kepada beliau Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafidhahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah dibersamai langsung dengan beliau Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafidhahullah Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita pada kesempatan pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah baik-baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan pada antum semua, pada sahabat radio muslim dan pada kru radio muslim. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, berikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan rizki yang baik, Allah istiqomahkan di atas kebaikan. Dan jika ada yang sedang diuji, semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan. Dan yakinlah bahwa di setiap ujian Allah itu ada kebaikan, di setiap takdir Allah ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada kita, kebaikan dari hikmah tersebut. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa bersabar dan kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan sabar kita, sebagaimana kita pun bisa menghilangkan dosa-dosa kita dengan sabar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin Ustadz, barakallahu fikum. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafidhahullah Ta'ala yang sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Radio Muslim Yogyakarta. 6 sobat muslim pendengar radio muslim dimanapun anda berada, mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menyimak dan mencatat faidah yang insya Allah akan beliau sampaikan sesaat lagi. Kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat mendengarkan, dan kepada Ustadz Amrullah Akadinta kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Para pemirsa radio muslim yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan pada kita amal yang soleh, memberikan pada kita rizki yang baik. Dan di antara kebaikan yang besar yang perlu kita perhatikan adalah kebaikan-kebaikan yang jariyah, kebaikan-kebaikan yang terus mengalir pahalanya. Maka mumpung kita masih ada di dunia, jadikan yang bisa kita ambil dalam kehidupan ini sesuatu yang apabila kita mengerjakan, maka kita bisa merasakan manfaat dan kebaikannya walaupun kita sudah wafat. Ya, Nabi SAW, apabila seorang anak Adam wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Maka apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut? Sekarang kita berpikir dan lakukannya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Rasail Syihabul Muslim, dan beliau menulis beberapa tulisan-tulisan tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan surat Al-Baqarah masih di ayat yang ke-23.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bimithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Nah, tadi ayat yang ke-23 Allah Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina." Dan apabila kalian berada dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah surat yang semisal dengan hal tersebut, dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan tolong dan panggillah siapapun yang bisa kalian panggil selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian betul-betul benar. Ayat ini merupakan tantangan kepada orang-orang musyrik, kepada orang apapun juga. Dan tantangan ini berlaku terus sampai hari kiamat. Ya, tantangan ini subhanallah berlaku terus sampai hari kiamat. Dan tidak ada yang sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab tantangan ini, yaitu tantangan untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Allah berfirman di ayat yang lainnya, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya berkumpul manusia dan jin untuk membuat yang Al-Quran ini, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengannya, walaupun mereka saling menolong satu dengan yang lainnya. Ya. Qul in kuntum fi raib, jika kalian dalam raib, dalam keraguan. Di awal surat, kata raib ini di awal surat Al-Baqarah kita tahu Allah sebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan di awal di tengah surat ini Allah nyatakan lagi, kalau ragu coba bikin sendiri, ya. Kalau ragu coba kalian bikin sendiri. Ya, namun tidak ada yang bisa membuatnya. In kuntum fi raibim mimma ala 'abdina, dengan apa yang kami turunkan. Ya, ragu dengan apa yang diturunkan. Ragu dengan apa yang diturunkan, dengan isi Al-Quran tersebut. Atau ragu bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keraguan itu bahwa itu dari ala 'abdina, kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan nama Rasulullah di sini, tapi disebut abd, hamba. Dan ini merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang Allah sebutkan kepada hamba-hambanya, kalau Allah menyebut hambanya sebagai abd, sebagai hambanya, ya, karena masya Allah itu sebuah predikat yang luar biasa. Allah mengakui kita sebagai hambanya, dan demikianlah hakikatnya kita adalah hamba Allah. Dan ketika Allah mengakui kita sebagai hamba Allah, kemudian dan Allah banyak menyebut dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad SAW, ataupun para nabi dan rasul, ataupun orang-orang saleh yang lainnya dengan hambanya. Allah berfirman tentang beliau sendiri, tentang Nabi Muhammad SAW, Mi'raj misalnya, "Subhanalladzi asra bi'abdihi." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya, dan itulah kita. Itulah hakikat kita. Kita adalah hamba Allah. Kita ini makhluk Allah, ciptaan Allah, buatan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan, memberikan kita rizki, memberikan kita nikmat. Allah nanti yang akan mematikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita. Yang taat kepadanya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul tunduk padanya. Karena mau tunduk sama siapa lagi? Mau tunduk sama selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya makhluk, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, agar mereka menghamba kepadaku. Abdina, hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma nazzalna, apa yang kami turunkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tinggi menurunkan Al-Qur'an yang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bisuratin, maka buatlah yang semisal, surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Ya, satu surat saja. Mau surat yang panjang, mau surat yang pendek seperti Al-Kautsar, silakan bikin. Ya, yang semisal keindahan bahasanya, yang semisal dalamnya maknanya. Kadang ada bahasanya indah tapi maknanya nggak bagus. Ya. Yang semisal pengaruhnya bagi manusia. Pengaruhnya mengobati hati, pengaruhnya menumbuhkan iman, pengaruhnya bisa menyembuhkan fisik. Al-Quran pengobat. Ya. Yang semisal dalam kebenarannya. Al-Quran ada hukum di dalamnya. Ada isinya, ada hukum perintah larangan. Ya, yang semisal dalam hukumnya, yang semisal dalam pahalanya. Tidak ada yang bisa. Ya, mungkin bisa bikin bagus tapi nggak ada maknanya. Orang bikin syair-syair yang bagus tapi maknanya jelek.
Sebagian orang bikin bagus maknanya, dalam maknanya, tapi nggak terlalu menyentuh manusia. Ya, tidak bisa meningkatkan keimanan seseorang. Tidak bisa menjadi bahan bakar perjuangan bagi seseorang. Berbeda dengan Al-Quran. Semua itu ada pada apa? Ada pada Al-Quran. Fa'tu bi surati min mislih. Sebutlah yang semisal dengan Al-Quran, tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian sajalah yang bikin. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggillah yang bisa menolong kalian, jin maupun manusia. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, in kuntum shadiqin. Jika kalian betul. Jika kalian mengatakan bahwa Muhammad ini nyontek Al-Quran, coba bikin. Ya, bikin Al-Quran seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW bukanlah dikenal sebagai orang yang suka bersyair sebelum Al-Quran diturunkan pada beliau. Nabi Muhammad SAW bukanlah dikenal orang yang memiliki banyak syair kepada sebelum Al-Quran diturunkan kepada beliau SAW. Ya, maka coba kalian bikin sendiri dan kalian tidak akan melakukannya. Yang ada akhirnya menuduh siapa? Menuduh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan seperti Allah sebutkan di surat yang lain, wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Dan berkata orang-orang yang kufur, in hadza illa ifkun iftarahu. Al-Quran ini melainkan kedustaan yang dibuat-buat oleh Muhammad. Terus dari mana Muhammad bisa bikin yang seperti itu? Padahal dia bukan dikenal sebagai penyair, tapi yang diucapkannya begitu indah, begitu dalam, begitu menumbuhkan semangat dalam jiwa. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Dan Muhammad dibantu kaum yang lain. Gak tahu siapa, mungkin jin, mungkin setan. Kata orang-orang kafir Quraisy, na'udzubillah. Ya. Maka begitulah Allah tantang dan tidak ada sampai sekarang yang bisa menjawab tantangan ini hatta sampai sekarang. Ya. Adapun orang beriman, mereka yakin bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita, ya, meyakini bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yakin kebenaran isinya? Hak, isinya berita dari Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Kalau isinya adalah berita tentang kaum-kaum terdahulu adalah hak. Kalau isinya berita tentang masa depan, tentang surga, tentang neraka, maka itu adalah hak. Demikian pula menjadikan petunjuknya sebagai kehidupan kita. Ada perintah kita kerjakan, ada larangan kita jauhi, ada petunjuk, ada prinsip, ada pedoman, kita jadikan pedoman itu sebagai pegangan. Dan begitulah orang-orang yang Allah Ta'ala mengatakan di ayat yang lain, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Qul nahbitu minha jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam dan Hawa, kalian pergilah, turunlah kalian ke bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam dan Hawa di surga, diturunkan ke bumi, Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti akan datang kepada kalian petunjuk dariku, kata Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan Alkitab, turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad yang terakhir dan kitab-kitab sebelumnya kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku itu, fala khaufun 'alaihim, maka dia tidak akan takut dan dia tidak akan sedih. Tidak akan takut masa depan, tidak akan sedih masa belakang, ya. Wa lahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Subhanallah. Inilah kemuliaan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk melihatnya. Untuk kalau mau bikin seperti Quran yang tadi, bagusnya, indahnya, kemudian dalam maknanya, kemudian menggugah keimanan, kemudian bisa menyembuhkan hati, ada hukumnya, kebenarannya, maka silahkan bikin. Namun tidak ada yang bisa membuatnya. Ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, dalam ayat yang mulia ini ada bayan, ada penjelasan bayanu ijazil Quran, bayan tentang penjelasan tentang luar biasanya Al-Quran. Dan bahwasanya alladzina nazzala alaihim, yang turun kepada mereka orang-orang Arab dahulu yang paham tentang fushah, tentang balaghah, mereka ditantang untuk untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Dan mereka tidak bisa. Yang singkat saja, kalau enggak yang panjang yang seperti surat Al-Asr, surat Al-Kautsar, surat Al-Ikhlas, wa ma dzalika lam yastati'u, dan mereka tidak mampu melakukannya. Wa qad kana tahaddi hasala bil ityan bi mislihi. Dan kalau mereka bisa mendatangkan Al-Quran, oke, mereka bisa menang, ya. Tapi tidak ada. Tsumma bi asri suwari misri. Dalam ayat yang lain juga disebutkan 10 ayat yang semisal, 10 surat yang semisal Quran.
Nggak ada juga. Tsumma bi surati mimithlihi. Kemudian ada juga yang mengatakan satu surat semisal Quran, nggak ada juga. Dan ini terus wahadat tahaddi mustamir. Tantangan ini terus ada sampai hari kiamat. Waqad akhbarallahu bihusuli ajzil jin wal jin 'anil ityan bimithlihi. Allah menyebut bahwa jin dan manusia kalaupun mereka berkumpul tidak akan bisa melakukan yang tidak akan bisa membuat yang semisal dengan la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahir. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan mendatangkan yang semisalnya. Walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Walaupun seandainya mereka saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Kemudian kata beliau hafizahullah, ahlu fasaha wal balaghah man aqarra bi fasahatil Qur'an wa balaghatihi. Orang-orang yang paham tentang bahasa yang fasih dalam bahasa Arab dan balaghah dalam bahasa Arab, mereka menetapkan kefasihan Al-Qur'an dan kedalaman Al-Qur'an. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Jubair bin Mut'im, seorang Quraisy yang paham tentang bahasa Arab dengan baik. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib wa bitur. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat maghrib, membaca surat At-Tur, ya, wat-tur wa kitabim mastur dan seterusnya. Falamma balagha hadhil ayah, ketika sampai di ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kata beliau Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayatir. Hampir-hampir hatiku itu copot, jantungku itu copot. Karena apa? Karena balaghahnya Al-Quran, karena kedalaman makna Al-Quran yang beliau dengarkan dari surat At-Tur ini. Dan yang seperti ini tidak ada yang bisa dibuat semisal siapapun juga. Subhanallah. Maka inilah Al-Quran, kitab yang menjadi panduan dan pedoman kita. Kita baca, kita renungkan isi kandungannya, dan kita amalkan kitab tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai dengan Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jauh dari Al-Quran, tidak mau mengambil manfaat dan petunjuk darinya, bahaya sekali. Hidup ini kita akan kembali kepada Allah. Dan hidup yang terbaik adalah hidup yang di atas aturan dan ajaran Allah. Dan Allah telah memberikan kepada kita aturan dan ajaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka berusahalah kita mempelajarinya, berusahalah kita mengamalkannya, dan berusaha kita istiqomah di atasnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها
بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sahabat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun anda berada. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan kita lanjutkan acara ngopi ngobrol perkara Islam bersama beliau Ustaz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi sahabat muslim sekalian yang ingin bertanya, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 085293348887. Nah, sahabat muslim, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke nomor kami, Ustaz. Nah, Untuk pertanyaan pertama, Ustaz, boleh tidak saya jualan memanfaatkan momen tahun baru di mana saya hendak jualan jagung bakar? Apakah diperbolehkan, Ustadz? Jualan memanfaatkan momen-momen tertentu yang mana termasuk strategi jualan agar dagangan laris. kalau antum biasa jualan, memang sudah biasa jualan jagung bakar setiap malam, ya antum buka di momen itu dan kemudian pas itu laris karena memang banyak yang beli, boleh-boleh saja. Tapi kalau antum menspesialkan malam tahun baru itu untuk jualan, antum biasanya nggak jualan jagung bakar, antum jualan atau antum menspesialkannya dengan sesuatu, maka jangan, karena ini bisa jadi tolong menolong dalam perbuatan kemaksiatan. Ya, kita tidak merayakan malam tahun baru, tidak perlu merayakan malam tahun baru yang itu minimalnya kemaksiatan. Bahkan terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pun melarang perayaan-perayaan yang awalnya dilakukan oleh orang-orang kafir yang sudah jadi kebiasaan manusia, ya, sehingga bisa jadi juga masuk dalam bentuk tasyabuh. Maka ketika menspesialkan memang hari itu untuk jualan tertentu atau untuk spesial jualan atau spesial ngasih diskon tertentu, maka jangan. Tapi kalau antum memang biasa jualan, biasa buka toko, biasa jualan jagung bakar, biasa jualan gorengan, kemudian di momen itu antum mendapatkan pembeli yang lebih banyak, ya, karena orang mungkin liburan dan lain sebagainya, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau menspesialkan itu untuk jualan, maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, kenapa kita tidak boleh bermain kembang api di tahun baru, Ustaz? Bahaya ya, bisa kebakaran nanti kalau main kembang api di tahun baru. Ya, selain itu juga ya tadi kita katakan tahun baru ini bukanlah perayaan seorang muslim, bahkan bisa banyak masuk ke kemaksiatan, bahkan kemudian bisa jadi, apalagi kita sekarang ini sedang prihatin harusnya ya, banyak saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat sedang mengalami kesulitan, mengalami kelaparan, mengalami kesusahan dalam kehidupannya karena musibah. Maka bagaimana kita kemudian di belahan Indonesia yang lain senang-senang, happy-happy. Kita kalau punya uang ya mendingan disumbangkan ke sana lah, daripada kita hura-hura. Dan itu sia-sia ya, main kembang api atau petasan yang sampai itu membakar dan lain sebagainya ya. Apalagi yang utamanya sih jelas adalah itu bentuk tasyabuh ya, bentuk tasyabuh kepada perbuatan-perbuatan orang kufur, bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita merayakan hal tersebut dengan perayaan apapun juga, biasa saja ya. Kalau memang mau memanfaatkan momen tersebut untuk kumpul karena pas momen itu ada liburan, tanggal merah, cuti bersama, silakan saja.
Tapi kalau merayakan, dalam rangka merayakan itu maka janganlah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah, Ustaz, ketika pesawat baru landing dan waktu subuh sudah lewat, sebaiknya kita yang naik pesawat itu sholat subuh dulu di pesawat atau setelah pesawat landing dan sholat subuh di bandara, Ustaz? baiknya sholat subuh dulu di pesawat, menghormati waktu subuh. Artinya dia landing sudah terang berarti kan ya. Kalau dia landing sudah terang, maka baiknya antum sholat subuh di pesawat. Kalau di pesawatnya menyediakan musola, antum bisa berdiri sholat subuh, alhamdulillah antum melakukan itu. Kalau tidak, maka ya fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kita. Antum bisa sholat dengan berdiri di tempat antum, kemudian ruku dan sujudnya duduk, atau kalau nggak bisa sama sekali karena goncangan, ya duduk saja di tempat antum. Arah kiblatnya berbeda, ya sudah. Fattakullah mastata'tum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, silahkan bagi yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor 8, ke nomor kami di nomor 0852 9334 8887. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum menerbangkan semacam balon terbang yang bisa terbang karena dihidupkan lilin, lalu parasut ini terbang ke langit. Kemudian kita berharap atau berdoa tahun depan jadi lebih baik lagi, Ustadz. Apakah seperti ini termasuk kesyirikan, Ustadz? Meski kita berdoa ya kepada Allah, namun dengan sarana sambil menerbangkan balon. Ya, ini nyerempet-nyerempet kesyirikan ya. Ini tatoyur, sesuatu yang dianggap sebab padahal bukan sebab. Apakah dengan balon itu Allah lebih mengijabah doa? Kan tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya di ijabah doa itu antum doanya sambil atau ketika hujan, antum doanya dalam safar, antum doanya di antara azan dan iqamah, antum doa ketika sujud sepertiga malam yang terakhir. Bukan dengan melakukan tebar balon dan lain sebagainya dengan harapan doa lebih diijabah. Ini mengambil sebab yang bukan pada doa antum, kemudian ketika meletus, itu meletusnya di mana? Meletusnya di tengah langit, nggak sampai sama Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Ya, maka ini nggak benar. Ya, maka nggak perlu dengan keyakinan-keyakinan seperti itu. Berdoalah di waktu-waktu mustajab, berdoalah dengan meyakinkan atau membulatkan hati dan tekad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah dengan doa-doa yang baik, dengan doa-doa yang untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, petunjuk, hidayah, ilmu, taufik, dan amal, keselamatan, perlindungan, kesehatan, dan ampunannya kepada Ustadz, Amin. keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, Ustadz. Pertama, apa rukun yang harus dipenuhi dalam meyakini Al-Quran adalah kalamullah? Kedua, bagaimana cara bertawasul dengan Al-Quran? Apakah harus dibaca atau boleh disebutkan, ya Allah, aku memohon kepadamu perlindunganmu dengan Al-Quran yang adalah bagian dari kalammu. Ketiga, apa saja hak-hak Al-Quran yang harus saya penuhi, Ustadz? Baik, jazakumullah khairan atas doa dan permohonan baik dari antum kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kami dan teman-teman semua. Bagaimana meyakini Al-Quran sebagai kalamullah, yakni kita meyakini Al-Quran semuanya turun dari Allah dan dia firman Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan baik dengan suara dan huruf-hurufnya kepada malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi SAW, amanah, tidak ada yang dikurangi atau ditambahi sedikit pun juga, dan Nabi SAW mendengarnya dan menyampaikannya kepada kita semua. Maka Al-Quran asalnya adalah kalamullah. Asalnya adalah kalamullah. Kemudian Al-Quran itu dicetak di mushaf, kemudian Al-Quran itu didengarkan di murotal Al-Quran, kemudian Al-Quran itu ditulis di HP-HP kita, dibikin jadi jadi aplikasi. Itu semua makhluk, betul. Tapi apa yang terkandung di dalamnya, Al-Quran yang terkandung di dalamnya ketika antum baca, fa ilam taf'alu walan taf'alu, tadi kita baca misalnya wal asri innal insana lafi khusrin, itu asalnya adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kita muliakan. Dia bukan seperti ucapan-ucapan manusia. Jadi itulah Al-Quran kalamullah. Kemudian bagaimana kita bertawasul dengan Quran? Bertawasul artinya menjadikan Quran untuk beramal soleh, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan membacanya, dengan mentadaburinya, dengan apa?
dengan mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalamnya, dengan mendakwahkannya. Ini asalnya. Ini yang paling utama. Apakah boleh kita berdoa sebagaimana tadi disebutkan, ya Allah, aku mohon padamu perlindunganmu dengan Al-Quran yang adalah bagian dari kalammu. Wallahu alam, ini meminta perlindungan dengan kalam Allah, maka diperbolehkan. Bahkan ada doa khusus Nabi SAW mengajarkan beberapa doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah, dengan kalamullah yang sempurna, min syarri ma khalaq. Meminta perlindungan dengan kalamullah karena dia bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk, maka kita meminta perlindungan dengannya, ya. Dan ada sebagian hadis-hadis lain yang menunjukkan hal tersebut, tapi doa ini di antara doa yang menunjukkan hal tersebut. Wallahu alam, zahirnya apa yang antum sebutkan, ya Allah, aku memohon padamu perlindunganmu dengan Al-Quran yang adalah bagian dari kalamu. Apa saja hak-hak Al-Quran yang harus saya penuhi tadi? Kita yang pertama menghormatinya, memuliakannya, ya. Atau sebelumnya meyakininya dengan keyakinan yang benar bahwa itu kalamullah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuliakannya, kemudian membacanya, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Ini kurang lebihnya tentang hak-hak Al-Quran yang perlu dipenuhi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, suami saya selalu bermaksiat dengan obat-obatan terlarang, ya tidak mau diarahkan pada kebaikan, selalu berkumpul dengan teman-temannya, memberi nafkah suka-suka dia, jika dapat rezeki dia habiskan untuk kebutuhan dia sendiri seperti rokok dan judol. Dan saya memutuskan untuk pergi dari rumah mertua karena kami masih tinggal dengan mertua. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa dalam perkara ini, Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau melihat apa yang antum sampaikan, ya, bermaksiat dengan bahkan dengan obat-obatan terlarang yang mungkin itu akan, bahkan mungkin khomer, ya, tidak memberi nafkah dan lain sebagainya, bahkan mungkin itu bisa menzalimi diri anti, maka yang seperti ini tidak berdosa. Antum ajak terus istri antum, suami antum itu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ya. Jika masih tidak mau juga, ya, ini nanti Allahu alam, silakan bisa diajukan gugat cerai kepada pengadilan ini, karena apa namanya, perlakuan seperti ini itu sudah cukup rasanya untuk bisa menggugat perceraian, ya, karena dengan sikap seperti ini yang tidak mau berubah dan tidak ada perubahan, sulit untuk bisa menegakkan keluarga, menegakkan rumah tangga dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan sepertinya pertanyaan terakhir untuk kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Nah, Ustaz, tentang perbuatan orang-orang yang melakukan kekufuran dan entah mereka menisbatkan diri kepada muslim atau mereka memang kafir, apa sikap kita, Ustaz? Jelas kita harus mengingkarinya dalam hati, tapi setelah mendengar hadis bahwa Nabi melarang untuk melaknat atau mendoakan keburukan person to person, tidak tunjuk hidung, saya jadi bingung, Ustaz. Kemarin saya lihat video orang yang membakar Al-Quran, lalu saya takut, Ustaz, dan bagaimana sikap terhadap orang tersebut. Intinya bagaimana mengkompromikan adanya kekufuran dan kejahatan terhadap agama, tapi secara person to person kita tidak tahu akhir hayat mereka sebagai ahli neraka atau bukan, Ustaz. ya, kalau antum memang jengkel dengan tindakan-tindakan yang zahir seperti itu, yang buruk, yang melecehkan Al-Quran, yang melecehkan Islam, melecehkan Nabi Muhammad SAW, antum minta sama Allah, Allahumma alaihi bima yastahiq. Ya Allah, berikan kepada dia yang berhak diberikan. Ya, ini kita nggak tahu betul. Ya Allahumma alaihi bima yastahiq. Ada sebagian orang yang memang gitu, memang dia buruk sekali sudah. Ya. Nggak ada kebaikan lagi pada dirinya sehingga sampai seperti itu dalam Al-Quran, ya, dengan melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendoakan, ya Allah, berikan kepada dia apa yang berhak diberikan padanya, diberikan atasnya, ya. Ada mungkin yang memang Allah berikan hidayah, mungkin, ya, kita tidak tahu. Penyihir Fir'aun saja bisa jadi seorang mukmin, ya, orang-orang beriman, kita tidak tahu. Maka Allahumma alaihi bima yastahiq, ya Allah, berikan kepada dia apa yang berhak diberikan. Kalau antum jengkel dengan orang-orang yang seperti itu insya Allah sudah mencukupi. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz, dan mungkin demikian untuk sesi tanya jawab kita pada kesempatan pagi hari ini Ustaz, dan sebelum kita akhiri acara ngopi mungkin ada penutup yang bisa disampaikan Ustaz. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an kitab yang agung, kitab yang Allah turunkan pada kita sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Maka jadikan hari-hari kita bersama dengan Al-Qur'an untuk membacanya, untuk mentadaburinya, untuk mengamalkannya, untuk mendakwahkannya, untuk menyampaikannya kepada manusia. Maka kebaikan besar akan kita dapatkan dalam kehidupan ini, di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk itu pada kita, dan Allah jadikan kita semua sebagai Ahlul Quran, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari keburukan dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Dan insya Allah untuk acara ngopi ngobrol perkara Islam bersama beliau Al-Ustaz Amrullah Hakadinta Hafidhullah Ta'ala akan kita siarkan secara langsung setiap hari Rabu pagi pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dan demikian untuk acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program-program selanjutnya. Kami dari Studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan jazakumullahu khairan. Kami dari Studio Radio Muslim Yogyakarta mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.